Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Kak Adila. Nah, adik-adik, Kak Adila ini akan membersamai kita ya untuk pembahasan fisika kelas 10. Oke, siapkan catatannya ya, siapkan ingatannya. Nah, kemarin adik-adik apakah sudah sama jawabannya atau ada yang perlu penjelasan lebih lanjut? Yuk, kita simak Kak Adila yuk. Oke, baik, dipersilakan Kak Adila. Baik, terima kasih Misti. Hari ini bersama Kak Dila kita akan ngebahas soal tryout. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas tentang fisika kelas 10. Kak Dila izin share screen. Oke, kita adik-adik, kita mulai soal fisika dari nomor 1. Nah, di sini tentang besaran pertanyaannya, besaran di bawah ini yang merupakan besaran turunan adalah berarti dari pilihan ganda ini semuanya harus besaran turunan. Oke, sebelum ke soal, Kadila akan mereview sedikit tentang besaran turunan. Jadi besaran turunan itu apa? Besaran yang merupakan turunan dari besaran pokok. Nah, kalau besaran pokok kan kayak kayak masa, terus ada panjang. Nah, ciri-cirinya biar kita bisa membedakan antara pokok dan turunan kita lihat dari satuannya. Kalau dia satuannya satu, misalnya kayak kilogram aja, dia termasuknya pokok. Kalau misalnya dua, contohnya kayak luas ya. Luas itu kan satuannya meter persegi. Berarti dia turunan, termasuknya turunan. Atau kalau misalnya adik-adik sudah menghafal 8 besaran pokok, berarti selain dari 8 itu dia termasuknya turunan. Oke? Nah, kita lihat dari pilihan gandanya. Gaya ini besaran pokok atau turunan? Gaya besaran pokok ya, karena satuannya Newton hanya satu. Sekarang kecepatan. Kecepatan satuannya meter per second. Panjang satuannya meter. Berarti di sini udah ada pokok. Berarti pilihan yang A jawabannya salah ya. Sekarang yang B, tekanan. Satuan tekanan apa? Kilogram per meter meter second. Ini lebih dari satu ya. Berarti ini turunan. Energi, kalau energi satuannya apa? Energi itu joule, joule, joule per kg, kg per joule. Nah, ada dua ya, ada dua satuan berarti ini besaran turunan. Sekarang yang berat. Kalau berat satuannya apa? Kilogram per Newton. Karena berat ini merupakan salah satu besaran gaya. Nah, berarti kalau ini yang pilihan B semuanya turunan. Berarti jawabannya yang B ya. Karena ada lebih dari satu satuan. Sekarang berat, daya, dan waktu. Ini salah ya, karena waktu satuannya udah jelas jam. Terus kalau ini massa juga satuannya kilogram, ada massanya. Terus di sini juga yang E ada massa, berarti pilihan yang paling tepat itu adalah yang B. Oke. Oke, selanjutnya kita akan next ke soal yang kedua. Nah, di sini ada pernyataan ya, sebatang kayu memiliki panjang 100 meter. Nah, pada pernyataan tersebut yang dinamakan besaran adalah, nah, ini kan ada istilah panjang 100 sama meter. Yang dinamakan besaran itu yang mana? Apakah yang 100, yang panjang, atau yang 100 meter, atau yang meter? Kita lihat, kalau 100 ini itu adalah nilai. Ini adalah nilai. Kalau yang meter ini adalah satuan. Nah, yang panjang ini merupakan besaran. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Oke. Kalau kayu ini bukan ya. Oke, kita next soal nomor 3. Kita next soal nomor 3. Di sini ada sebuah roket. Soal nomor 3. Setelah membaca, kita lingkari angka-angka yang penting ya. Angka-angka yang ada di soal tersebut. Di sini sebuah roket yang membawa sebuah satelit sedang bergerak menjauhi bumi. Setelah 1,35 second, kita lingkari yang 1,35-nya. Roket tersebut berada 47 meter di atas tanah. Kemudian 4,45 second setelah itu, roket berada 1 kilometer di atas tanah. Nah, pertanyaannya, besarnya kecepatan rata-rata roket tersebut adalah titik-titik. Oke, kita setelah dilingkari kita tulis yang diketahuinya apa aja. Di sini yang diketahuinya adalah
waktu ya. Berarti ini waktu kesatunya adalah 1,35 second. Terus berada 47 meter. Berarti ini jaraknya ya. S1-nya adalah 47 meter. Kemudian 4,45 second setelah itu berarti waktu yang keduanya adalah 4,45 second. Berada 1 kilometer. Berarti jarak yang keduanya adalah 1 kilometer. Nah, ini karena di pilihan ganda yang ditanya itu meter per second, berarti yang 1 kilometer ini kita ubah dulu ke second, ke meter. Kita ubah ke meter menjadi 1.000 meter. Oke. Terus di sini yang ditanya kecepatan rata-rata, berarti pi rata-ratanya berapa? Oke. Langsung dijawab, rumus kecepatan rata-rata itu apa? Kecepatan rata-rata sama dengan jarak S delta S per delta T. Oke, kita lihat di sini itu yang pertama, jarak yang pertamanya berapa? Apakah di 47 atau di 0? Jarak yang pertamanya tentu ada di 0, karena 47 meter ini setelah berjalan. Berarti tetap jarak yang pertamanya adalah 0. Jarak yang pertamanya adalah 0, S1-nya adalah 0. Baru yang S2-nya adalah 1.000. Jadi yang 47 meter ini hanya pengecoh. Jadi ini di jalan-jalan tetap jarak akhirnya adalah 1.000. Jarak akhirnya adalah 1.000 dikurangi jarak awalnya adalah 0. Oke, sekarang kita ke delta T, berarti perubahan waktu. Sama nih kayak sebelumnya, perubahan waktu. Nah, waktu akhirnya berapa? Waktu akhirnya berarti kita tambahkan waktu pertama sama waktu terakhir. Waktu pertamanya 1,35, waktu keduanya 47. Berarti kita tambahkan 1,5 ditambah 1,35 ditambah 4,45. Berapa tuh? Kita hitung dulu ya. 1,35 tambah 4,45 adalah 5,8. Berarti delta T-nya 5,8 dikurangi waktu pertamanya berapa? Waktu pertamanya 0 karena dia dari posisi diem ya si roketnya, berarti 0. Jadi gimana dong hasilnya? 1.000 dibagi 5,8. 1.000 dibagi 5,8 berapa? Jawabannya yang C. Oke. 172 meter per second. Oke, gimana nih adik-adik? Apakah jawaban adik-adik kemarin sama? Jawabannya yang C. Oke, kita next ke soal nomor 4. Nih, ini adalah, kita baca dulu soalnya. Ben pernah menjadi pelari tercepat di dunia yang menempuh jarak 100 meter dalam waktu 9,83 second. Pada interval jarak 50 sampai 70 meter, ia menempuhnya dalam waktu 1,7 second. Kelajuan rata-rata Ben untuk keseluruhan jarak 100 meter adalah, nah hati-hati, meskipun ini banyak angka, ini tuh tidak berarti semuanya harus digunakan. Nah, langkah pertama, betul ya, kayak tadi kita lingkarin dulu akar-akarnya, angka-angka yang pentingnya. 100, kemudian 9,83, 50 sampai 70, kemudian 1,7, dan jaraknya 100. Oke, kita lihat. Rumus kelajuan rata-rata itu apa? Pi sama dengan S per jarak ya. Jarak per waktu. Kita lihat sebenarnya di sini di soal ini jaraknya cuma 1 kan. Jaraknya yang ditanya jarak keseluruhan 100. Untuk waktunya berapa? Untuk waktunya 9,83. Kita tinggal masukin aja 9,83. Jadi berapa dong hasilnya? 100 dibagi 9,83. Jawabannya adalah 10,17. Jadi kita langsung aja, meskipun di sini banyak angka ya, ada 50, ada 70, ada 1,7, itu apa tuh? Ini adalah pengecoh. Ketika kita membaca ulang secara teliti, ini tuh hanya menanyakan kelajuan rata-rata untuk keseluruhan jaraknya. Jadi untuk tengah-tengahnya tidak perlu dihitung. Ini kan 50 sampai 70 itu jarak di tengah-tengah ya. Jadi kita abaikan saja itu karena yang ditanya jarak keseluruhannya. Oke, jawabannya yang B. Oke, satu soal lagi, nomor 5. Nah, di sini ada benda A tepat menyusul benda B setelah bergerak selama, berarti ini menanyakan waktunya ya. Menanyakan waktu, di sini ada grafiknya untuk kita
perkecil dulu. Nah, di sini ada yang ditanyakan benda A tepat menyusul benda B setelah bergerak selama. Berarti ini ada benda A, ada benda B, ada benda A, ada benda B. Oke, kita bisa lihat di sini. Berarti ini tuh mencari jarak ya, untuk mencari waktu itu kita bisa menghitung menggunakan jarak. Berarti S itu jarak, SA dikali T itu sama dengan SB kali T. Berarti jarak ti A sama dengan jarak ti B. Ini karena perbandingan ya, kita mau mencari perbandingan A dan B. Nah, pertanyaannya berarti di sini jarak itu rumusnya apa? Pi dikali T. Kecepatan dikali waktu. Yang B juga sama, kecepatan B dikali waktu. Nah, permasalahannya di sini kecepatannya tidak diketahui. Untuk waktunya pun hanya yang diketahui untuk yang B. Berarti kita harus mencari pi B-nya dulu. Karena di sini yang paling lengkap yang B-nya ya. Berarti kita harus mencari yang ininya dulu. Cara mencarinya gimana? Kita lihat di sini bahwa T awal, si benda B bergerak ini, T awalnya itu adalah 6. Kemudian berarti T awalnya di sini 6 ya. Berarti kecepatan awalnya berapa? Kecepatan awalnya adalah 0. Oke, karena dia diam ya, kecepatan awalnya adalah 0. Sekarang kita lihat waktu terakhir si B berhenti, berarti ada di waktu ke 10 kan? Berarti T ke 10, kecepatannya berapa? Berarti kecepatannya sama aja dengan kecepatan B dikurangi A. Dikurangi A, berarti kecepatan keduanya pi dikurangi A. Gitu ya. Nah, setelah ini kita lihat bahwa si B ini membentuk garis miring ke atas gitu ya. Berarti ini percepatannya ada atau enggak? Percepatannya ada ya. Kalau yang A dia kan percepatannya lebih ke lurus. Kalau yang B berarti kita harus mencari percepatan B dulu. Percepatan B sama dengan, kan percepatan itu rumusnya delta pi per delta T. Per delta T. Oke, kita lihat delta pi-nya berapa? Pi awal dikurang pi akhir dikurangnya pi awal. Pi akhirnya berapa? Pi akhirnya pi A dikurangi 0. Karena di sini pi A ya. Per 10 dikurangi 6. Maka percepatan B-nya adalah pi A dikurangi 0 per 4. Oke, di sini udah diketahui nih kecepatan percepatan dari si B ini adalah pi A dikurangi 0 per 4. Nah, karena udah ketahuan percepatannya, kita bisa mencari kecepatan si B. Kecepatan si B gimana cara nyarinya? Kita cari pakai rumus kecepatan biasa nih. Pi B berarti kecepatan B sama dengan AB dikali T. Karena T akhirnya berapa? T akhirnya berarti T dikurangi 6. Maka di sini AB-nya kita masukin nilai yang ini ya. Kita masukin nilai yang ini dimasukin jadi pi A per 4. Pi A per 4 ya, karena nolnya hilang. Dikali T kurangi 6. Gitu. Di sini pi B-nya udah ketahuan nih. Kita udah bisa masukin ke SB? Belum. Kita harus cari nilai SB-nya dulu. Kita harus nyari jarak si SB-nya. Kalau mencari jarak, kita lihat si B ini membentuk segitiga. Berarti kita harus mencari seperti luas segitiga. Rumus luas segitiga apa? Rumus luas segitiga itu adalah kita ke sini ya. Dari sini kita ke sini. Rumus luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, kita lihat bahwa setengah alasnya berarti kita menggunakan menggunakan kecepatan yang ini T dikurangi 6. Makanya jadi setengah. Itu waktu ya, T dikurangi 6 karena di sini jarak dari sini ke sini. Oke, dikali T. T-nya menggunakan yang si pi A ini. Pi A per 4 dalam kurung T dikurangi 6. Sama ya, menggunakan kecepatan B. Oke, jadi hasilnya gimana nih? Setelah dihitung, maka di, dihasilkanlah persamaan baru yaitu Pi A per 8 kali T dikurangi 6 pangkat 2. Ini persamaan untuk mencari SB-nya atau jarak si B-nya. Nah, kalau udah gini, kita bisa masukin ke rumus yang tadi. Karena kita mau mencari perbandingan waktu ya. SA sama dengan SB. Kita masukin ya untuk yang SA
A-nya udah nih, pi A kali T. Untuk SB-nya kita masukin yang di sini, yang hasil tadi. Pi A per 8 dalam kurung T dikurangi 6 kuadrat. Oke, kita masukin nih. Nah, di sini ada pi A sama pi A lagi. Pi A sama pi A lagi kalau sama, ini bisa dicoret ya. Bisa dicoret berdasarkan konsep perhitungan. Ini bisa dicoret. Hasilnya jadi T sama dengan 1/8 T dikurangi 6 pangkat 2. Nah, ini bisa kali silang jadi 8T sama dengan T dikurangi 6 pangkat 2 atau kuadrat. Oke, T dikurangi 6 kuadrat ini kita uraikan. Kita uraikan jadi T kuadrat. T kuadrat dikurangi 12T ditambah 36. Di sini 8T ya. Ini 8T, maaf. Ini 8T. Oke, jadi T-nya jadi kita ubah ini jadi 0. Jadi menggunakan persamaan kuadrat ya. Jadi hasilnya T2 dikurangi 20T plus 36. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Kita bisa ubah menjadi faktor ya. Kita ubah ke faktor. Jadi gimana kalau diubah ke faktor? Kalau diubah ke faktor jadi T min 2 atau T min 18. Nah, kita bisa pilih salah satu, 2 atau 18. Kalau 2, kalau T sama dengan 2 itu tidak mungkin karena dia sudah lebih dari 10, 10 detik ya, lebih dari waktu si B. Makanya kita pilih T-nya sama dengan 18. Jadi jawabannya yang B. Oke. Begitu ya adik-adik untuk pembahasan soal fisika kelas 10. Dari Kadila dicukupkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Adila. Oke, adik-adik gimana nih? Mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik. Nah, nanti kalaupun ada yang belum paham gitu ya, boleh videonya diulang-ulang kok. Ya, nah untuk video berikutnya nanti juga ada pembelajaran yang lainnya dan adik-adik juga bisa akses ya. Oke, terima kasih Kak Dila, juga adik-adik ya. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Misti dan adik-adik.